idol corner dari girl group yang lagi happening sekarang. Siapa lagi kalau bukan Stacy? Fakta tentang Stacy yang orang-orang harus tahu nih apa? Kalau menurut saya tuh Stacy itu salah satu girl group yang kalau tiap kali tampil di acara music show kayak di Inkigayo, di Music Bank itu mereka selalu ngebawain live kak. Penampilan mereka dari awal debut nyanyi Sobet itu pun juga karena penampilan live mereka juga menarik perhatian dari netizen Korea, jadi pada banyak juga netizen Korea yang jatuh cinta juga sama mereka karena keberanian mereka yang masih rookie bawanya live juga gitu. Nah terus juga habis setelah setelah debut mereka di Sobet kan comeback di ASAP ini kan. Nah di ASAP ini juga menarik perhatian warga Korea juga sih lagunya sampai chartnya di domestiknya cukup bagus gitu dan sampai bertahan walaupun sayangnya di era ASAP ini lagunya chartnya cukup bagus tapi belum pernah menang gitu pas di comeback sono, jadi pernah masuk nominasi pas itu di M Countdown cuman belum berhasil menang. Terus habis itu di era Stereotype syukurlah bisa menang gitu kan, dapat first di The Show. Terus sampai para member Banjir juga nangis terharu. Itu kalau nggak salah menangnya juga 3 kali berturut-turut dari acara The Show. Habis itu yang Rabunya Show Champion, habis itu di M Countdown-nya Mnet. Walaupun Stacy itu nggak pernah promosi di M Countdown. Keren ya, ya gitu. Bisa menang. Ya. Terus juga nama Stacy ini ada maknanya kak. Apa itu? Jadi Stacy ini punya kepanjangan Star to Young Culture. Jadi bintang untuk para generasi muda lah istilahnya gitu. Jadi makanya mereka setiap kali comeback juga mengusungnya konsep yang fresh buat anak-anak remaja juga gitu. Ya, terus paling ya ada official barang dari mereka juga parfum. Iya. Itu merchandise. Merchandise resminya parfum. Tuh. Dan juga Stacy itu kalau misalkan emang mau lihat interaksi para fansnya dengan Stacy tuh mereka kadang tuh suka aktif di Weverse, kalau nggak di Bubble juga gitu. Udah ada Bubble. Mereka join, ada Bubble sama Weverse, jadi ada 2 platform sekaligus gitu. Oke. Terus bisa diceritain dan dijelasin sedikit-sedikit nggak tentang konsep atau lagu-lagu yang pernah dibawain sama Stacy? Title track-nya. Title track ya. Jadi kalau untuk debut pertamanya itu mereka kan title track-nya judulnya Sobet. Nah, kalau menurut saya sih di konsep Sobet kali ini ada tema fresh-nya juga, tapi ada tema girl crush-nya juga sih kalau lihat dari konsep MV-nya juga. Ya, terus di sono juga suara J juga deep banget di bagiannya gitu. Itu aku pertama kali denger suaranya J kayak langsung kayak nggak nyangka gitu cewek bisa sedip itu. Itu ya mungkin kalau di boy group kita kenalnya Felix dari Stray Kids. Iya betul. Ya, suaranya mirip-mirip kayak dia, deep banget gitu. Juga nggak nyangka pas pertama kali denger lagu debutnya mereka juga, loh kok suaranya deep banget, kayak bagus gitu. Betul. Terus habis itu comeback di era ASAP itu juga masuk ke arah fresh yang lebih wah gitu. Jadi lebih ke arah berwarna gitu comebacknya. Sampai ada tarian yang sangat mungkin familiar kalau bagi K-popers juga yang tarian kayak gininya. Iya benar. Kenal juga. Ya, sampai banyak yang nge-cover. Iya, sampai banyak juga yang nge-cover gitu. Terus juga habis itu di era ASAP ini juga udah mulai banyak fans baru dari Stacy ini mulai pada keracunan juga kayaknya. Sampai artis juga banyak yang nge-cover gitu. Sampai artis Indonesia Miselia pun juga tertarik gitu. Sampai di notice ya di sini.
Terus juga pas era ASAP itu kontennya banyak. Saya juga sempat ini apa? Jadi kan ada salah satu program acara TV Korea yang di airan namanya After School Club. Nah, saya itu pas era Stacy comeback di ASAP itu saya dapat kesempatan buat kasih pertanyaan ke dia. Oh iya. Jadi berharga banget. Iya, ada di YouTube-nya Arirang. Jadi ya terus habis itu juga mereka nge-cover lagunya Lagi Cantik punya Siti Badriah juga. Jadi makanya netizen K-popers Indonesia juga semakin tertarik sama Stacy gitu. Terus habis itu di era stereotip juga fansnya juga makin banyak kan. Salah satunya pun saya harus berterima kasih juga sama Haruto Treasure. Kenapa? Karena Kenapa? setelah lagunya dirilis kan Treasure itu juga kebetulan lagi V-Live, jadi langsung si Haruto ini ada sempat ngomong sepatah dua kata segangnyong gitu, jadi bikin Tome dari fandomnya Treasure ini juga tertarik sama Stacy gitu juga. Jadi kadang juga kita harus berterima kasih juga sama fandom lain juga ngikut ke cover Stacy gitu juga, jadi nama Stacy juga ikut naik gitu. Terus di era stereotip ini juga chartnya bagus juga, sampai konsepnya pun juga makin diseriusin juga sama agensi, sampai mereka itu menggandeng salah satu studio rekaman yang udah lumayan terkenal buat artis-artis. Kayak dia tuh studio rekaman yang shoot punya MV-nya si siapa namanya saya lupa, Ayu, ada lagunya Ayu juga, ada lagunya si ini siapa, Ila punya Hanbinnya ini mantan Icon, juga menggandeng. Jadi dari agensi juga makin ngeseriusin gitu. Terus pas juga di comeback stereotip ini nama mereka udah mulai naik, terus sampai diundang di acara Weekly Idol juga, jadi sangat bersyukur. Jadi lebih banyak konten ya? Iya, konsep yang diberikan dari lagu B-side-nya juga ada partner rapnya dari J sama part rapnya Yoon gitu. Terus di lagu B-side yang kompleks juga Yoon tarik nada tingginya tinggi banget, jadi konsepnya bervariasi banget sih mereka mah. Oke. Berarti mereka ini ya udah mulai ke, maksudnya nggak konsep fresh aja gitu ya, udah mulai explore iya. Mau nyanyiin lagu pop Indonesia juga bisa, kayak lagu Lagi Cantik ke Siti Badriah juga di cover sama mereka. Iya, oke. Nanti aku coba cari tahu ya. Ada rekomendasi nggak lagu? Ya, rekomendasi lagu dulu deh buat orang, maksudnya biar orang-orang ini langsung keracunan sama Stacy. Kalau rekomendasi lagu sih ada paling lagu Stereotype di comeback terbaru mereka juga, itu mungkin di salah satu rekomendasi saya karena banyak juga fans-fans yang datang pas lagi era itu juga. Terus lagu ASAP, So Bad juga bisa jadi bahan rekomendasi. Cuman kan selera orang mungkin berbeda-beda juga sih gitu. Jadi tergantung mereka suka lagu apa. Cuman saya bisa ngerekomendasi 3 lagu itu. Terus paling kalau dari B-side itu bisa dengerin lagu So What yang pas comeback di eranya ASAP. Terus terus mungkin lagunya Slow Down sama Complex Slow Down sama I'll Be There di comeback yang terbaru ini, comeback yang Stereotype ini. Itu 3 favorit B-side saya di Stacy sih, 3 itu. So kalau TV show atau konten favorit Kak Kelvin nih yang bisa membantu orang yang kepo-kepo sama Stacy nih, ada nggak? Mungkin kontennya Stacy bareng Wonder K itu jadi salah satu pilihan yang buat ditarik ya. Jadi pas sebelum debut juga mereka ada konten bareng Wonder K yang isinya itu cover dance dari berbagai grup. Pas itu mereka ada nge-cover lagunya Love Signalnya Blackpink juga, God's Menunya si Stray Kids, terus habis itu I Can't Stop-nya Twice. Itu jadi semuanya digabungin dalam satu frame gitu, satu video juga. Terus mungkin kalau reality show mungkin bisa nonton dari Staycation yang pas di eranya ASAP. Jadi itu
reality show yang kerjasamanya sama Wonder K juga gitu. Ternyata misalnya mereka liburan ke pedesaan gitu ceritanya. Pokoknya situ banyak momen-momen serunya, momen-momen lucunya juga gitu. Terus kalau di era stereotip ini mungkin bisa nonton Weekly Idol juga karena isono seru Weekly Idol yang Stacy gitu. Terus juga pas di era stereotip ini kan juga dapat kesempatan Stacy buat diundang ke acara You Hey Your Sketchbook-nya KBS. Oh ya. Itu kan kalau biasa tahu saya tuh acara emang bener-bener yang jelaskan di sono di You Hey Your Sketchbook. Betul. Di sono mereka ngebawain lagu Stereotype, A$AP sama Friends-nya punya Anne Mary kalau nggak salah lagu barat. Padahal ini kan mereka baru debut 1 tahun lah ya, tapi udah bisa diundang di acara itu kayak wow, keren. Terus juga mereka juga sampai diundang kan di beberapa acara akhir tahun juga. Kayak kemarin juga Sion itu kan salah satu fans berat dari IU. Nah, pas di Melon Music Awards itu member Stacy itu berkesempatan juga ketemu sama si IU ini. Jadi pada seneng juga liatnya. Si Sion kan sampai nangis gitu. Terus nih aku mau tanya, ini nggak menyangkut, nggak terlalu fokus menyangkut ke Stacy. Ya. Nah, perasaan kakak pas dinotis sama Stacy gimana? Bisa jawab pertanyaan, dan itu pertanyaannya kakak tanya apa tuh? Masih inget nggak sama pertanyaan dan jawabannya? Pas itu saya kalau nggak salah inget, saya nanyanya apa yang diharapkan Stacy untuk menjelang 5 tahun ke depan gitu kan. Dan kalau saya nggak salah inget juga mereka ngejawabnya mereka ingin membuatkan lagu buat para fansnya, berarti buat para Squid gitu. Dan salah satu keinginan mereka juga, bukan keinginan mereka, saya rasa keinginan semua artis K-pop itu adalah menangkan Daesung ya kan, penghargaan K-pop tertinggi di sono ya. Tuh pas itu dapat kesempatan itu juga nggak nyangka kan, karena saya iseng-iseng doang sebenarnya, modal nekat dan laptopnya lagi rusak kan. Pas itu acara itu kan After School Cup itu butuh laptop dan laptop saya lagi rusak, jadi saya cuma modal nekat doang. Terus tahu-taunya pas lagi sesi interview kan ada 15 orang tuh, saya satu-satunya dari Indonesia kayaknya kalau nggak salah pas itu. Jadi saya dapat kesempatan juga gitu. Awalnya nggak nyangka dari 15 orang pas interview, saya mah udah nggak bakal dapet. Terus habis itu sehari setelahnya habis interview dapat notif email kalau Anda kepilih sama 3 orang lainnya gitu. Terus pas hari hanya gitu bangunnya pagi-pagi karena kan syuting itu jam 10, jadi acara di Seoul jam 12 gitu. Jadi benar-benar nggak nyangka lah bisa dapat kesempatan buat nanya ke Stacy juga gitu. Terus masalah itu tadi penghargaan, Stacy ini udah pernah menang penghargaan apa aja tuh di acara TV? Kalau untuk menang, mungkin beberapa penghargaan yang bisa saya bilang tuh pas era Stereotype comeback ini, Stacy itu yang pertama kali ya, bukan maksudnya satu-satunya. Nah, tentunya ada yang salah nangkep itu. Okay. Yang pertama kali itu mencetakkan 100.000 copies buat penjualan albumnya pas di era itu. Yang pertama kali sih Stacy gitu. 100.000 copies di dalam 1 minggu pertama. Itu Stacy pas di era Stereotype. Terus habis itu mungkin artis-artis lain juga menyusul kan, yang buat rookie-nya 2020-2021 dari girl group. Terus habis itu kalau buat prestasi yang lainnya juga pas era Stereotype ini juga Bugs nomor 1. Jadi tangga musiknya Bugs juga mereka sempat nomor 1 buat beberapa jam. Terus dapat beberapa penghargaan Rookie of the Year, cuman nggak banyak, cuman cukup disyukuri karena masih ada beberapa awards yang memberikan penghargaan Rookie of the Year-nya buat Stacy gitu juga. Mungkin namanya nggak segede dari grup rookie yang lainnya, cuman bersyukur lah setidaknya masih ada kesempatan buat menang Rookie of the Year, karena itu kan kesempatan yang cuma bisa didapetin sekali seumur hidup doang, karena kan cuma debut tahun pertama doang dapatnya gitu. Betul. Pertanyaan terakhir dari aku,
Kan tadi biasanya CN ya kalau nggak salah. Ya, sebenarnya biasa sih cuman suka juga sama yang lainnya juga gitu. Terus first sight-nya kamu ke Aisyah. Nah, kalau disuruh pilih CN atau Aisyah? Mungkin kalau sekarang punya jawaban yang lain lagi kayaknya. Bisa milih ke Seun saya. Oh, comeback-nya itu bikin oleng semua gitu. Iya sih. Jadi mungkin pas era Soviet, pandangan pertama saya ke Aisyah, terus akhirnya milih Seun. Terus pas di era ASAP itu tertarik sama Seun. Tapi terus pas era stereotip juga tertariknya sama J karena rambutnya udah kepanjangan juga cakep dilihatnya gitu. Ya benar. Oke, thank you ya Kak Kelvin udah luangin waktunya buat jawabin beberapa pertanyaan dari aku. Nah, semoga nanti ada kesempatan juga buat ketemu in person karena kan gak enak ya ngobrol di Zoom. Terus juga semoga video ini bisa jadi guide buat orang-orang biar bisa mengenal Stacy dan juga semoga Stacy lebih dikenal di Indonesia entah dari K-popers atau non K-popers kayak tadi yang tiba-tiba ada artis Indonesia nge-cover apa gimana beli album gitu ya. Terus buat yang nonton video ini jangan lupa buat follow @fyi.stacy ya kalau nggak salah. Ya, biar gak ketinggalan info-info terbaru dari Stacy. Oke, thank you sekali lagi ya Kak. Aku jadi lebih kenal sama Stacy dan habis ini aku mau kepo-kepoin lagi Stacy soalnya. Ya, kalau misalkan emang buat para penonton yang juga ingin mengenal lebih dekat, mungkin kalau ingin mengenal lebih dekat ke per membernya tuh biasa di postingan kita yang berkaitan sama setiap member itu ada kasih hashtag di bawahnya, jadi hashtag FYI_Sumin kalau buat info tentang Sumin, hashtag FYI_Sion buat si Sion, dan yang member lainnya itu juga sama FYI_Aisyah, FYI_Seun, FYI_Hyun, FYI_J juga ada di sana. Jadi buat mengenal lebih dekat tentang member-membernya lagi gitu. Oke, kalau gitu, thank you Kak. Ya, sama-sama juga Kak. Nah, gimana nih Pan Friends setelah pembahasan Stacy kita kali ini? Kalian ada yang merasa terkagum-kagum, terkaget-kaget, atau wow, aku baru tahu? Atau ada yang merasa, saatnya saya menjadi sweet hari ini? Atau ada yang semakin penasaran dengan Stacy? Karena saya juga, karena keterbatasan waktu, jadi kita harus mengakhiri video kita kali ini. Tapi kalian jangan khawatir karena kita masih punya banyak konten-konten menarik untuk kalian. Sehingga kalian jangan lupa subscribe, nyalain notifikasi, dan follow IG Pan Cafe di @pancafe. Buat kalian yang mau ngepo-ngepoin Stacy juga jangan lupa follow @fyi.stacy. Akhir kata dari aku Della, pamit undur diri and see you on the next video. Dadah!